ribuan channel YouTube bermunculan setiap hari. Tapi kalian tahu nggak sih, di tahun 2025 ini justru semakin banyak YouTuber yang gagal masuk program monetisasi. Padahal mereka sudah upload ratusan video, bahkan rajin promosi ke sana kemari. Tapi tetap saja nggak bisa dimonetisasi. Kenapa bisa begitu ya? Apakah YouTube makin kejam? Atau justru ada kesalahan fatal dari para kreatornya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF. Channel selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Nah, teman-teman, bisa kalian bayangkan, kamu sudah upload puluhan video. Kamu sudah memenuhi syarat monetisasi dari 1000 subscriber, 4000 jam tayang, atau juga 10 juta shot. Tapi saat kalian ajukan monetisasi, channel Anda tidak diterima program partner YouTube. Nah, rasanya gimana? Pasti capek, frustasi, dan yang paling parah, kamu mulai ragu. Apakah aku cocok jadi YouTuber atau tidak? Nah, kalau kalian mengalami seperti itu, kalian nggak sendirian. Karena di tahun 2025 ini mencatat angka penolakan monetisasi tertinggi sepanjang sejarah YouTube. Dan dalam video ini kita akan bongkar semua alasannya ya, mulai dari hal teknis, kesalahan kecil yang dianggap sepele, sampai kebijakan tersembunyi yang tidak banyak orang tahu. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, kita akan mulai dulu dari data ya. Menurut laporan Creator Insider dan update dari Google Support, lebih dari 63% channel baru yang mengajukan monetisasi di awal 2025 ini ditolak. Kenapa? Alasannya karena YouTube tidak hanya menilai angka, tapi menilai kualitas channel secara menyeluruh. Algoritma AI sekarang memeriksa, yang pertama, konsistensi tema. Yang kedua, aktivitas akun, misalnya spam, beli subscriber, dan lain sebagainya. Yang ketiga, originalitas konten. Yang keempat, narasi dan suara. Yang kelima, metadata, mulai dari judul, deskripsi, maupun teks. Dan yang terakhir, komentar yang mencurigakan. Bukan hanya itu saja, channel-channel yang lolos monetisasi ternyata punya satu kesamaan, yaitu identitas kreatornya jelas, kontennya punya arah, dan tidak menipu penonton. Jadi, bukan cuma soal jumlah subscriber dan jam tayang. Nah, di sini ya kita akan bahas 10 kesalahan klasik yang bikin monetisasi kalian gagal. Kesalahan nomor 1 yang paling banyak dilakukan pemula adalah reused content. Banyak yang ngambil klip dari TikTok, kompilasi meme, atau video orang lain diupload ulang. Meskipun diedit sedikit tanpa narasi atau interpretasi pribadi, itu dianggap tidak original. Kesalahan yang kedua yaitu thumbnail dan judul yang menipu. Clickbait yang berlebihan juga bisa loh jadi bumerang. Kalau thumbnail kalian menjanjikan sesuatu, tapi isi video nggak sesuai, nah nanti YouTube akan menandai itu sebagai konten misleading. Kesalahan yang ketiga, channel tanpa identitas. Banyak sekali channel dibuat tanpa deskripsi, tanpa banner, tanpa foto profil. Kesan pertama sangat menentukan saat tim YouTube atau AI menilai channel kalian ketika kalian mengajukan monetisasi. Kesalahan yang keempat, penghapusan video secara massal. Banyak kreator pemula berpikir, menghapus video lama yang jelek itu solusi. Padahal saat kamu ajukan monetisasi, semua aktivitas channel selama 90 hari terakhir direkam. Jika kalian menghapus terlalu banyak, maka bisa dianggap kalian menyembunyikan sesuatu. Oleh karena itu, jika kalian ingin mengajukan monetisasi bulan depan, kalian harus pastikan jangan merubah atau menghapus video kalian yang lama. Pasti akan ketahuan. Kemudian untuk alasan yang kelima, audio dan visual asal-asalan. Karena dengan video dengan kualitas suara buruk, terlalu banyak musik copyright, dan gambar blur juga bisa dianggap tidak layak monetisasi. Kesalahan yang keenam, terlalu banyak shot ya, tanpa long form. Shot memang powerful ya, banyak sekali konten kreator pemula sekarang langsung mainnya di shot. Tapi monetisasi dari shot punya sistem tersendiri.
Kalau kalian ingin lolos YouTube Partner Program YPP, tetap butuh video panjang juga. Alasan yang ketujuh, spam di komentar channel lain. Karena beberapa kreator baru sering spam di komentar ke ratusan channel buat promosiin channel mereka. Tapi algoritma YouTube melihat itu sebagai perilaku yang tidak natural. Oleh karena itu, kalian jangan sekali-kali spam komentar di channel orang lain. Komentar sewajarnya dan sesuai dengan isi video. Yang kedelapan, konten anak-anak tanpa pemahaman regulasi KOPA. Karena konten anak-anak ini punya syarat ketat ya, salah sedikit channel kalian bisa dibatasi dan monetisasi ditolak. Oleh karena itu, jarang sekali orang yang membuat konten anak-anak sekarang ya. Nah, saran yang 9 yaitu judul dan metadata bahasa campur-campur. Judulnya bahasa Indonesia, deskripsinya bahasa Inggris, tagnya bahasa Korea. Ini yang membingungkan sistem ya, dan bisa dianggap channel auto-generate. Kesalahan yang ke-10, tidak konsisten upload atau topik berupa drastis. Misalnya channel kalian bulan lalu ini bahas tutorial, bulan depan horor, lalu pindah ke sepak bola. Yang bingung bukan cuma penonton, tapi algoritma juga semakin bingung. Mau diarahkan kemana konten kalian? Sekarang, review monetisasi YouTube itu menggunakan kombinasi AI dan review manual. Tapi, jika channel kalian masuk kategori beresiko atau tidak konsisten, channel kalian hanya akan diperiksa oleh AI dan hasilnya seringkali mengecewakan alias langsung ditolak. AI YouTube kini membaca ekspresi wajah, transkrip otomatis, suara, bahkan mendeteksi tone dari narasi kalian. Channel dengan banyak musik copyright juga wajah yang tidak jelas atau AI generate face atau suara yang 100% TTS, text to speech, tanpa penyesuaian, maka bisa langsung dianggap non-original. Nah, di sini saya akan coba jelaskan, berikan contoh studi kasus YouTuber gagal dan berhasil monetisasi. Yang pertama, channel gagal. Nama channelnya Tutorial 365. Kontennya kompilasi tutorial dari TikTok. Statusnya ditolak 3 kali. Kesalahannya apa? Yaitu reused content atau tidak ada suara atau narasi pribadi. Channel tanpa identitas visual. Channel yang kedua berhasil. Nama channelnya Belajar Bareng Raka. Kontennya narasi belajar dari pengalaman pribadi tambah animasi sederhana. Statusnya diterima dalam 14 hari. Kuncinya apa? Yaitu original voice, deskripsi channel lengkap, banner rapi, playlist tersusun. Kemudian contoh channel yang ketiga, hampir gagal tapi berhasil bangkit kembali. Nama channelnya Ngulik Film. Awalnya channel ini membuat konten potongan film. Setelah gagal monet, dia ganti strategi lagi, yaitu review film pakai narasi pribadi, ditambah votek bebas literasi. Menambahkan bahasa sendiri di beberapa video. Nah, channel ini diterima di pengajuan yang ketiga. Nah, ini ada strategi khusus buat kalian yang terbaru agar lolos monetisasi di tahun 2025 ini. Ini 7 langkahnya, wajib buat kalian yang serius jadi YouTuber di tahun 2025 ini. Yang pertama, gunakan suara atau narasi kamu sendiri. Yang kedua, bangun channel branding, mulai dari logo, banner, profile jelas. Yang ketiga, hindari upload konten massal dari platform lain, misalnya TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Yang keempat, tambahkan playlist ya, pin komentar, dan ajak diskusi di video kalian. Yang kelima, gunakan transkrip otomatis YouTube untuk cek kualitas audio kalian. Dan yang keenam, upload video panjang dan pendek secara seimbang, short dan long form. Yang ketujuh, kalau ditolak jangan panik, analisa dulu, perbaiki channel, lalu ajukan ulang. Ribuan YouTuber gagal bukan karena mereka malas, tapi karena nggak tahu aturan baru YouTube. Sekarang kalian sudah tahu kan? Jadi jangan berhenti, jangan menyerah. Satu channel yang gagal monetisasi bukan berarti kamu gagal jadi kreator. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa like, tulis pengalamanmu di komentar, share ke teman YouTuber lain, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video strategi YouTube terbaru 2025. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.